Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naza Lutfia, mahasiswi dari Politeknik Negeri Subang dari Prodi Keperawatan A tingkat 1 dengan nomor induk 10402037. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi isi buku dari Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SH, MH, MIP, MAP. Buku ini memiliki 10 bab dengan resume sebagai berikut. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Pancasila didominasi oleh pemikiran rezim untuk kekuasaan. Syaratnya yaitu berobjek, bermetode, sistematik, dan universal. Secara etimologis berasal dari Sanskerta India. Secara terminologis, Pancasila terdapat pada Undang-Undang 1945. Secara historis yaitu pada Piagam Jakarta. Secara sosio-filosofis yaitu tentang tingkah laku masyarakat. Bab 2. Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Prakemerdekaan yang merefleksikan dinamika kehidupan kebangsaan oleh nilai Pancasila. Era kemerdekaan yaitu dasar argumen sidang BPUPKI. Era Orde Lama yaitu ideologi negara yang hegemonik. Era Orde Baru yaitu tidak mengubah Pancasila dan undang-undang. Era reformasi yaitu perubahan undang-undang ketetapan MPR nomor 18/1998. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat Pancasila didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh Father Panding Indonesia yang dituangkan dalam suatu sistem. Bab 4. Memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Etika yaitu cabang dari filsafat yang mencoba mengevaluasi dan menetapkan sebagai teori umum. Norma yaitu manusia adalah makhluk yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Bagaimana dikenal adanya manusia sebagai makhluk yang berpikir, berbentuk, dan dididik. Bab 5. Memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Sila 1 yaitu di dalam negara Indonesia tidak boleh ada pertentangan dalam hal ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua yaitu warga negara mempunyai kedudukan yang sederajat. Sila ketiga yaitu dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila keempat yaitu tata cara khas kepribadian Indonesia. Sila kelima yaitu prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi, yakni persamaan, emansipasi, dan partisipasi. Bab 6. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan dan logos yang berarti ilmu. Ideologi Pancasila yaitu pandangan tentang keadaan bangsa atau memuat perspektif tentang harapan bangsa. Ideologi liberalisme yaitu diciptakan oleh golongan intelektual yang digerakkan oleh keresahan ilmiah. Ideologi konservatif yaitu kelompok masyarakat yang paling banyak menciptakan kebahagiaan. Sedangkan ideologi sosialisme komunisme yaitu didasarkan pada pandangan kemanusiaan dan menganut kesempurnaan watak manusia. Dan ada juga ideologi fasisme yaitu tipe nasionalisme yang romantis dengan segala kemegahan upacara dan simbol-simbol. Bab 7. Memahami demokrasi Pancasila. Ada 4 periode perkembangannya yaitu masa demokrasi parlementer, masa demokrasi terpimpin, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru, masa demokrasi Pancasila era reformasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kerten yang berarti pemerintah. Dan secara harfiah, demokrasi yaitu pemerintahan rakyat. Bab 8. Memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Negara Indonesia adalah negara hukum dalam arti material, atau diistilahkan dengan negara kesejahteraan, negara kemakmuran yang tercipta atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan didorong oleh keinginan para leluhur bangsa. Macam-macam HAM yaitu hak untuk hidup, hak untuk berbicara, hak kebebasan, hak untuk memperoleh keadilan, dan hak untuk beragama. Bab 9. Memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Artinya, Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu pengakuan pada Tuhan Yang Maha Esa, dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, prinsip nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, ada juga asas kekeluargaan dan asas pemerataan. Pancasila dalam pasal-pasal undang-undang, diantaranya terdapat pada pasal 9, pasal 28E, pasal 29 undang-undang, dan juga ada pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Bab 10. Refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suatu asumsi dasar dan teoritis yang umum disebut juga sebagai paradigma. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi.
Eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi yaitu dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, dan juga sebagai masyarakat kita tidak perlu khawatir akan hal itu terjadi karena nilai Pancasila tersebut sudah mencakup semua era globalisasi. Dari review bab tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa buku ini memiliki kelengkapan untuk pemahaman mahasiswa mengenai Pancasila sebagai dasar negara, lambang negara, dan jati diri bangsa. Buku ini juga berorientasi terhadap pendidikan Pancasila dan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini memiliki sila-sila yang rinci, dapat dipahami, dan juga dapat dibuktikan secara konkret. Sekian review dari saya. Saya melakukan video ini untuk pengajuan tugas pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.